Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Silakan duduk. Nas pembimbing Lukas 6 ayat 46 sampai 48. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Aku ada berdiri menghadap-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkan. Hidup dalam segala kelimpahan, layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu yang murah bagiku. Saat anugerah-Mu limpahkan, makin hari makin bertambah besar anugerah-Mu. Ujian sekolah minggu.
Sedang jemaat, kita doakan anak-anak kita. Ya Yesus, Engkau Tuhan kami. Ini anak-anak-Mu memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami sadar Engkau memberkati mereka. Dan sesudah mereka menyanyi ini, mereka akan belajar tentang firman-Mu. Berkati anak-anak ini dan guru-gurunya, karuniakan roh-Mu. Mengajar mereka memahami kehendak-Mu, dan agar supaya nama-Mu dimuliakan. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke. Kita masuk dalam saat pengakuan dosa. Terlebih dahulu diberikan kesempatan kepada jemaat untuk mengakui dosanya secara pribadi. Secara bersama-sama, marilah dengan rasa sesal dan malu, serta dengan kerendahan hati, kita mengaku dosa-dosa kita kepada Allah. Kita berdoa. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu bahwa kami telah bersalah dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, pelanggaran dan kelalaian kami mengaku kepadamu. Segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Engkau kuduskan di dunia ini, salah paham dan kekurangan pengharapan, pementingan diri dan perselisihan di antara kami mengaku kepadamu. Kristus, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia ini, ketidaksetiaan dan ketertutupan, ketidakjelasan dalam kesaksian kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa, dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Amin. Berita pengampunan dosa. Saudara-saudara, Allah Bapa kita telah mendamaikan isi dunia ini dengan dirinya sendiri melalui Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Sebab itu, biarlah kita juga diperdamaikan sama sendiri dengan saling mengampuni untuk mengambil bagian dalam damai sejahtera Tuhan. Kasih Allahku tiada yang mengarahnya, merakadap hidupku menapailah kasih Allah sempurna menyayati kasih Allah agunglah tiada tandingnya. Dunia di ujung umatnya
dan langit dia dikernanya, melainkan tingkalamnya insanya penyaganya, genap mengharapkan kasih-Mu mulia, dan langit pun tergenggam memuat kisahnya. Si Allahku tiada bandingnya, kecat dunia junjung umatnya. Kami jemput jemaat bangkit berdiri. Dengarkanlah hukum Allah sebagai amanat hidup baru yang diambil dari Kolose 3 ayat 12-17 demikian. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan nyanyian dan puji-pujian dan nyanyikanlah nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Saudara seiman di dalam Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Yang kuat
hati sepikir setujuan melangkah bersama. Tua yang besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, sang hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Kita dengarkan vokal grup trio. He's so good, He's so good to me. He's so good, He's so good to me. Ooh, yeah, yeah, yeah. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. He's so good to me, He's so good to me, He's so good to me. He's so good to me, He's so good to me, He's so good to me. He's so good to me, He's so good to me, He's so good to me. He's so good to me, He's so good to me, He's so good to me. Dalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Cara Tuhan mengasihiku. He's so good to me, He's so good to me, He's so good to me. He's so good to me, He's so good to me, He's so good to me. Sedang jemaat kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, diamkanlah semua suara dalam hati kami, kecuali suara Tuhan, dan pusatkan perhatian kami terhadap suara Tuhan di dalam firman yang hendak kami baca. Amin. Jemaat, marilah kita berdiri menyambut pembacaan firman Tuhan yang terdapat dalam Alkitab, terdapat dalam Keluaran pasal 20 ayat yang ke-7. Keluaran pasal 20 ayat yang ke-7, demikian dikatakan, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersara orang yang menyebut namanya
dengan sembarangan. Demikianlah firman Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat disilakan duduk kembali. Saudara-saudara jemaat, selamat berjumpa di dalam Tuhan pagi hari ini. Sidang jemaat Gloria yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena melalui majelis jemaat GKST Gloria, saya mendapat kesempatan dan kepercayaan untuk memberitakan firman Tuhan kepada kita. Yang pertama, sejarah pemahaman dan penggunaan nama Allah dan Tuhan di Indonesia. Dan yang kedua, Yahweh Tuhan umat Israel dalam Perjanjian Lama dan Tuhan umat Kristen di Indonesia. Saya tulis pada tahun 2015 di Jakarta ini, diterbitkan oleh Dinamika Press. Ini bukunya. Dengan tema ini kita dituntut untuk memahami dengan baik arti dari nama Tuhan itu dan menghormati nama Tuhan. Karena itu Tuhan melarang kita untuk tidak menggunakan nama Tuhan dengan sembarangan. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menggunakan namanya dengan sembarangan. Jadi jangan pakai nama Tuhan dengan sembarangan ataupun mempermainkannya. Agar kita tidak menggunakan nama Tuhan dengan sembarangan, maka kita harus memahami dengan baik latar belakang Perjanjian Lama. Alkitab ini terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Sifat utama dari Tuhan Perjanjian Lama adalah bahwa Tuhan Perjanjian Lama disebutkan sebagai Tuhan orang Israel. Kenapa disebutkan Tuhan orang Israel? Karena dari sekian bangsa, Allah berkenan memilih Israel sebagai umat yang dengannya secara khusus ia berdialog. Tuhan Perjanjian Lama, dalam Perjanjian Lama, penyebutan nama Tuhan umat Israel ini digunakan baik dengan kata Tuhan huruf besar semua, maupun dengan kata Allah huruf besar pada permulaan kata, dalam 4 kata Ibrani. Dengan kata Allah digunakan dalam 3 kata Ibrani, El, Eloah, Elohim. Sedangkan untuk kata Tuhan, huruf besar semua, digunakan dengan kata Yahweh. Kata El, Eloah, Elohim yang pada umumnya diterjemahkan dengan pengertian Allah, pada satu pihak dapat digunakan untuk penyebutan nama Allah umat Israel dalam Perjanjian Lama, tapi pada pihak lain dapat juga digunakan untuk penyebutan nama ilah atau dewa bangsa-bangsa non-Israel. Sebaliknya, kata Yahweh yang pada umumnya diterjemahkan dengan pengertian Tuhan huruf besar semua adalah nama khusus Tuhan umat Israel yang berfungsi eksklusif yang hanya dapat digunakan untuk penyebutan nama Tuhan umat Israel
dan tidak dapat digunakan untuk penyebutan nama ilah atau dewa-dewa bangsa Israel. Yahweh yang diterjemahkan dengan Tuhan inilah yang diterjemahkan oleh LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, dengan kata Tuhan huruf besar semua. Kata Allah ini digunakan dalam Alkitab Perjanjian Lama sebanyak 2.600 kali. Sedangkan kata Yahweh digunakan 6.800 kali. Dalam Septuaginta, ada Alkitab Septuaginta, yaitu terjemahan Perjanjian Lama dari bahasa Ibrani ke dalam bahasa Yunani. Kata Allah atau El itu diterjemahkan dengan Theos. Dan kata Kurios atau Tuhan itu diterjemahkan dengan Kurios. Jadi kata Yahweh, Tuhan, dalam bahasa Yunani digunakan dengan Kurios. Digunakan 6.156 kali. Sedangkan Theos tadi 353 kali. Dalam konteks ini kita dapat memahami mengapa dalam Alkitab Perjanjian Lama selalu menggunakan kata Tuhan itu. Jadi kalau kamu buka Alkitab kan belum pernah saya dapat anggota jemaat bertanya kenapa Perjanjian Lama Tuhan itu disebut dengan huruf besar semua. Sedangkan Perjanjian Baru hanya kata T-nya yang huruf besar. Oleh karena di dalam Perjanjian Baru itu digunakan bahasa Yunani. Selain penggunaan kata Allah dan Tuhan, ada di sini, Allah dan Tuhan dalam Alkitab Perjanjian Lama, juga menggunakan kata Tuhan, Tuhan huruf besar semua, baru Allah hanya saja yang besar. Itu terjemahan dari naskah Ibrani, Yahweh Elohim. Anda boleh baca dalam Kejadian 2 ayat 4b, itu hanya contoh. Ada banyak ayat-ayat itu. Nanti kalau kamu baca kenapa ada kata Tuhan Allah, yang besar Tuhannya, Allah hanya kata Allah saja yang besar, itu dari kata Yahweh Elohim. Dan ada kata Tuhan huruf kecil, hanya huruf besarnya permulaan kata, baru yang Allahnya justru huruf besar semua, Tuhan Allah. Itu terjemahan dari naskah Ibrani Adonai Yahweh. Adonai Yahweh itu sebenarnya arti yang sesungguhnya Tuhan-Tuhan. Karena kata Tuhan-Tuhan itu kedengarannya tidak enak, maka para ahli masoret, penterjemah bahasa Ibrani, mengganti kata Tuhan yang huruf besar itu dengan Allah. Oleh karena itu kata Allah, Tuhan dan Allah menjadi huruf besar semua di kata Allah. Karena Yahweh yang diganti dengan kata Allah gunakan huruf besar semua. Itu Anda ketemukan dalam Kejadian 15 ayat 2. Dan banyak, itu hanya saya ambil satu contoh. Kalau Anda membaca Perjanjian Lama akan ketemukan istilah itu. Jadi ada 4 kata yang digunakan dalam kitab ini. Tuhan
huruf besar semua, dan Allah huruf besar pada permulaan kata. Kemudian Tuhan huruf besar semua bersambung dengan Allah, hanya huruf besarnya Allah. Ada lagi Tuhan Allah, Tuhan huruf besar permulaan kata, dan Allah huruf besar semua. Ada juga digunakan kata Allah kecil. Dulu terjemahan lama pakai ilah, tapi sekarang digunakan Allah hanya huruf kecil. Itu sejajar dengan ilah. Baru ada kata Tuhan huruf kecil, sama sejajar dengan Tuhan, bukan Tuhan. Dari pembahasan tentang penyebutan dan penggunaan nama Allah dan Tuhan ini, saya mengangkat beberapa hal untuk kita perhatikan. Yang ini saya minta diperhatikan. Pertama, penyebutan dan penggunaan nama Allah dan Tuhan harus jelas dan mantap kita pahami dan gunakan. Khususnya penggunaan nama Allah yang secara umum dimiliki oleh semua umat beragama, bahkan yang tidak beragama sekalipun, yang percaya kepada kekuatan-kekuatan gaib, roh-roh, juga menggunakan itu. Jangan lupa, Israel yang percaya kepada Allah Israel jatuh bangun dalam pelanggaran terhadap kehendak Allah. Karena terjerumus menyamakan Allah Israel dengan ilah dan dewa. Tadi pada permulaan kata pengertian Allah itu saya sudah jelaskan. Allah bisa digunakan untuk penyebutan Allah Israel, untuk penyebutan Allah orang Kristen, tapi di pihak lain juga bisa digunakan untuk penyebutan ilah dan dewa-dewa. Nah, ilah Israel tidak kuat memahami itu. Dia samakan Allah mereka dengan ilah-ilah dan dewa. Dalam konteks itulah mereka menyembah apa? Lembu emas. Baca itu Keluaran 32. Itu yang pertama. Yang kedua, pemberian dan penggunaan nama Allah dan Tuhan umat Israel yang diteruskan umat Kristen Perjanjian Baru bukanlah pemberian nama oleh orang Israel ataupun oleh orang Kristen, melainkan pemberian dan penyataan langsung dari Allah dan Tuhan yang kita percayai. Agama-agama lain memberi nama terhadap Allah yang mereka percayai. Kita tidak beri nama. Allah yang memperkenalkan namanya. Jangan lupa baca Keluaran 6 ayat 2. Aku telah memperkenalkan diriku kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan aku belum menyatakan diri. Inilah perbedaan mendasar antara umat Kristen dengan umat beragama lain di dalam hal penggunaan nama Allah dan Tuhan di dalam kehidupan umat beragama. Agama-agama lain orang yang beri nama. Tapi bukan kita beri nama. Allah yang memperkenalkan namanya. Allah yang menyatakan namanya kepada kita. Yang ketiga, penyataan diri Allah Perjanjian Lama dengan nama Yahweh atau Tuhan. Tadi dari Allah, sekarang Yahweh kan dikatakan dalam Keluaran 6 ayat dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Apa maksud Tuhan menyatakan dirinya dengan nama Tuhan itu? Kita lihat sini. Penyataan diri Allah Perjanjian Lama dengan nama yang tadinya Allah, sekarang dia pakai nama Tuhan atau Yahweh, dimaksudkan oleh Allah Perjanjian Lama untuk mengingatkan kepada umat Israel Perjanjian Lama dan kepada kita umat Kristen Perjanjian Baru bahwa Allah yang kita percayai adalah Allah yang hidup, Allah yang hadir aktif dalam kehidupan umat manusia. Kenapa? Karena kata Ibrani Yahweh berasal dari kata
kerja bahasa Ibrani haya, ada, hidup. Jadi Yahweh itu ada. Aku ada, yang aku ada tuh perjanjian lama. Itu Eser, Aser, itu bahasa Ibrani. Aku ada yang aku ada. Aku hidup. Aku bukan orang mati. Aku bukan orang buta. Yang keempat, Yahweh Tuhan umat Israel, yang juga merupakan Tuhan umat Kristen, tidak dapat disamakan dengan ilah dan dewa yang punya mata tidak bisa melihat, punya tangan dan kaki yang kekar, tidak bisa digerakkan, dia tinggal saja terus di situ. Dalam konteks itu kita boleh catat Yesaya 45 ayat 20b menegaskan bahwa tiada berpengetahuan orang-orang yang mengarak patung dari kayu dan berdoa kepada Allah huruf kecil di sini, ilah maksudnya, yang tidak menyelamatkan. Dewa ilah itu kapan dia selamatkan? Kapan dia bergerak? Kapan dia berlangkah? Tuhan kita yang adalah roh, tapi dia hidup, dia bergerak. Dia bukan cuma di Jakarta, di mana-mana di dunia ini. Yang kelima, kontinuitas, keberlanjutan. Hubungan Yahweh, Tuhan umat Israel perjanjian lama, dengan Yesus Kristus, Tuhan umat Kristen di Indonesia, merupakan kesinambungan. Jadi tidak ada tertutup. Jangan pikir Allah perjanjian lama beda dengan Allah perjanjian baru. Karena perjanjian baru tidak pernah ataupun menyebutkan nama Tuhan yang baru maupun ajaran baru tentang Tuhan. Itu perjanjian baru, tidak pernah menyebut Allah atau Tuhan baru. Apa yang diberitakan oleh perjanjian baru adalah bahwa Allah atau bahwa Tuhan dan Bapa Yesus Kristus adalah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, yakni Yahweh, Tuhan umat Israel dalam perjanjian lama. Anda baca dalam Markus 12 ayat 26 dan Lukas 20 ayat 37. Yang baru yang diberitakan perjanjian baru tentang Tuhan adalah bahwa Yahweh yang telah menyatakan diri kepada umat Israel dalam perjanjian lama telah bertindak secara baru dalam menyatakan dirinya secara sempurna di dalam diri Yesus orang Nazaret, serta menganugerahkan kuasa pemerintahan Tuhan di dalam karya dan kematian Yesus Kristus untuk keselamatan umat manusia. Anda baca Matius 28 ayat 18. Oleh karena inilah maka kita bisa memahami bahwa jemaat Kristen awal pusat pengakuannya terletak pada Yesus Kristus sebagai Tuhan. Baca Roma 10 ayat 9, Kisah Rasul 2 ayat 21 dan 36. Yang keenam, orang Kristen kita yang beribadah sekarang ini, yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dipanggil untuk menghormati nama Tuhan. Dalam perjanjian lama, pengertian kata nama itu, apa arti nama itu, digunakan juga dalam bahasa Ibrani. Dengan kata Shem, itu 770 kali. Shem berarti penyataan diri Tuhan. Jadi Allah dan Tuhan itu memperkenalkan dirinya. Dengan kata itu kita bisa menilai bahwa
Di dalam nama terungkap identitas. Nama adalah oknum. Nama Tuhan adalah oknum Tuhan. Menyebut nama Tuhan menyatakan secara langsung keyakinan akan kuasanya. Demikianlah nama Tuhan menunjukkan oknum Tuhan. Imamat 18 ayat 21, Amos 2 ayat 7. Sehingga memanggil nama Tuhan berarti mengakui dan siap bertemu dengan Tuhan sendiri. Jadi kalau menyembah dan menyeru nama Tuhan, Anda tidak hanya menyerunya, Anda punya kerendahan hati menghadapi Dia. Waktu saya mahasiswa, doa yang diucapkan dengan orang yang cuma pakai celana dalam, dia bilang itu tidak diterima Tuhan. Saya bilang di hati saya, bagaimana Tuhan bisa tidak menerima sedangkan orang lain tidak punya pakaian? Itu maksudnya, supaya secara etika orang yang sudah dewasa itu, orang yang punya pakaian jangan berdoa dengan celana dalam. Pakai pakaian yang hormat, karena menghadap Tuhan itu menghadap kepada Yang Kuasa. Kau menghadap gurumu saja, kau tidak akan pakai celana dalam. Kau pasti berjuang dan anak-anakmu minta jahit sepatu, supaya guru tidak mempersalahkan. Jadi menghadap Tuhan itu secara etika harus dengan hormat. Menghormati nama Tuhan termasuk menghormati cara kita menghadap Dia. Jadi dalam konteks ini, menghormati nama Tuhan berarti mempercayakan hidup sepenuhnya pada kuasa pimpinannya dan memasyurkan namanya sampai ke ujung bumi. Firman-Nya dalam Keluaran 9 ayat 16. Akan tetapi, inilah sebabnya aku membiarkan engkau hidup. Tuhan membiarkan kita sekarang hidup. Apa maksudnya Tuhan membiarkan kita hidup sekarang? Supaya aku memperlihatkan kekuatanku. Dan kalau aku sudah memperlihatkan kuasaku, kekuatanku, kamu harus masyurkan itu sampai ke ujung bumi. Itu Keluaran 9 ayat 16. Konkretnya apa firman ini? Bagaimana jemaat kita menghormati nama Tuhan di sini? Saya mau katakan kalau warga jemaat GKST Gloria benar-benar menghormati nama Tuhan dan memasyurkannya, maka kita harus bertekad kuat untuk mendirikan rumah ibadah jemaat GKST Gloria di Jakarta ini. Anda percaya? Mungkin sekarang Anda tidak percaya. Tapi jika kita bergerak dalam perjuangan kita dengan kuasa dan kemauan kita mau menghormati Tuhan, akan Tuhan buka tingkap-tingkap pintu surga, melimpahkan berkat-Nya. Sehingga generasi kita, sekarang belum, generasi kita ke depan bisa membangun gedung gereja jemaat GKST Gloria di Jakarta. Terpuji nama Tuhan. Amin. Pengakuan iman, saya jemput jemaat bangkit berdiri. Dalam persekutuan dengan gereja di segala tempat dan sepanjang zaman, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli secara
responsorial demikian. Aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita dengarkan pujian dari Majelis Jemaat. Gloria. Andaikan ku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah cintamu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa
Kita ucapkan terima kasih. Saudara-saudara jemaat, kita akan melakukan doa syafaat. Saya bacakan pokok-pokok doa syafaat. Yang pertama, orang sakit. Ibu Emma Puumbatu, istri dari Bapak Yunius Puumbatu. Kedua, Bapak Alex Lagaronda di Rumah Sakit Siloam, Bekasi Timur. Tiga, Ibu Ronti Powiwi. Yang berikut yang berada dalam pemulihan. Ibu Velma Pasoa Valenta, Mama Abel. Saudara Willy Beu, anak Bapak Calvin Beu. Bapak Hans Tondawani, Bapak Epen. Bapak Yare Mosepe, Bapak Luther Tanamo, Bapak Pendeta M.Y. Kasodu, Jimmy Ento, yang berulang tahun tepat 20 Januari 23. Yang pertama, Yenia Gulur, 20 Januari juga 23. Flo Fiona Windiani Bayona. Kita berdoa untuk GKST Gloria, jemaat kita di sini. Bangsa, negara, pemerintah Indonesia, gereja-gereja di Indonesia, pemulihan ekonomi di era pandemi COVID-19, persiapan rapat klasis Pamona Utara pada tanggal 26 sampai 28 Januari 2023. Dan banyak perkara bisa kita bawa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami agungkan nama-Mu sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau jumpai kami dalam ibadah ini lewat mulut hamba-Mu ini. Berkati firman-Mu yang kami boleh percakapkan siang ini. Untuk menambah wawasan pemahaman kami tentang nama, penyataan nama-Mu sendiri, Engkau sendiri yang hadir menjumpai umat-Mu dengan nama Allah dan Tuhan. Kami belajar memahami itu, dan karenanya pemahaman yang kami pahami boleh kami gunakan dalam konteks menghormati nama-Mu. Kuduskan jemaat-Mu di sini dalam kehidupan beribadah di tengah-tengah keluarga mereka masing-masing. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, yang namanya telah kami sebutkan, tapi banyak juga yang sakit di rumah dan di rumah-rumah sakit. Kasihanilah mereka Tuhan. Jumpai mereka dengan kasih sayang. Lawati mereka dengan kuasa-Mu. Kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang berada dalam pemulihan. Kuatkan mereka, beri mereka belajar, menjaga diri mereka, meminum obat yang diberikan secara teratur, dan dengan demikian kesembuhan yang sempurna bisa mereka alami dari kasih-Mu. Terima kasih bahwa di tengah-tengah hidup jemaat-Mu ini ada anak-Mu yang berulang tahun pada tanggal 20 Januari.
kekayaan surgawi bagi jemaatmu di sini. Bila ada kerinduan mereka untuk mendirikan rumah ibadah di Jakarta ini, bukan yang mustahil bersama dengan Tuhan. Kami rindukan itu pada masa yang tertentu bisa terlaksana. Berkati anak-anakmu yang bergilir menggunakan kapel ini beribadah bersama. Kuduskan mereka semua. Kami berdoa untuk bangsa, negara, dan pemerintahan di Indonesia ini. Pemerintah kami adalah hamba Tuhan. Karuniakan mereka kesadaran memahami kuasa-Mu yang telah memberi kekuatan bagi mereka untuk memimpin negara ini. Bapak Presiden, Wakil Presiden, TNI, Tuhan berkati mereka menjaga keamanan agar rakyat hidup sejahtera. Untuk gerejamu di dunia ini, khususnya di Indonesia, dalam tugas kesaksiannya, Tuhan berkati mereka. Pimpinan PGI, Tuhan berkati. Kami berdoa untuk pemulihan ekonomi di era pandemi COVID-19. Engkau adalah kekuatan kami. Kami tidak perlu ragu karena Engkau hidup. Allah kami adalah Allah yang hidup. Bukan Allah yang tidak melihat. Dan bukan Allah yang tidak bergerak. Tapi yang aktif dalam sejarah hidup kami. Pasti menolong negara kami dan menolong rumah tangga kami masing-masing dalam kesulitannya untuk bisa bebas dari hambatan pandemi dan kami mengalami kesejahteraan. Kami berdoa untuk persiapan rapat klasis Pamona Utara 26 sampai 28 Januari ini. Persiapkan mereka Tuhan, mempersiapkan materi rapat mereka dan mengungkapkan hal-hal yang baik bagi kemajuan dan perkembangan jemaat-Mu. Tuhan, ini doa kami saat ini. Berkati semua anak-anak-Mu yang terlibat dalam pelayanan ini demi terlaksananya pelayanan ini dengan baik. Para majelis, pendeta jemaat, guru-guru sekolah minggu, anak sekolah minggu, warga jemaat-Mu semua, tumbuhkan semangat bersama untuk saling bersaksi bersama-sama mengagungkan nama-Mu dan memuliakan-Mu. Ini doa kami. Kami tahu Engkau mendengar doa ini dan Engkau akan menjawab doa kami. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kita memberikan kesempatan kepada Ibu Cindy Pangemanan untuk memuji Tuhan.
Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Saudara-saudara, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan sambil mengingat kata Alkitab. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. 2 Korintus 5 ayat 15. Dari pemberian berlimpah dan dipenuhi oleh kasih, curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Dan ku pakai waktu ini melakukan tanggung jawab, menolong sesama, firman selamat, untuk makna kasih-Mu. Karena itu makna kasih-Mu. Puji syukur ku ucapkan atas waktu yang Kau ciptakan. Ku taati di dalam kata
Kita akan mendoakan persembahan kita, kami undang jemaat berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Ubahlah benda-benda mati ini menjadi karunia-karunia yang hidup untuk pekerjaan tangan-Mu demi kelebaran kerajaan-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom. Mohon perhatiannya sejenak untuk beberapa pokok warta jemaat hari ini, Minggu 22 Januari 2023. Kami mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman hari ini, Pendeta Dr. Darwis Luke, para majelis bertugas dalam ibadah hari ini, kelompok pujian, operator kamera dan alat-alat live streaming. Tuhan memberkati pelayanannya. Mohon dukungan doa dari jemaat sekalian untuk saudara-saudara kita yang berada dalam keadaan sakit maupun dalam proses pemulihan. Semoga jamahan tangan Tuhan memulihkan dan menyembuhkan saudara-saudara kita yang namanya tercantum maupun tidak dalam pokok-pokok doa syafaat. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16b. Kebaktian minggu depan, hari tanggal Minggu 29 Januari 2023 pukul 10.00 WIB, pelayan firman Pendeta Pinehas Cenjengi. Ibadah minggu depan akan dilaksanakan secara onsite atau live streaming melalui akun Facebook grup GKST Jemaat Gloria Jakarta. Mohon agar jemaat tidak melewatkan kesempatan beribadah ini dengan mengikuti dan beribadah bersama keluarga di rumah masing-masing. Ulang tahun. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan keluarga-keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahan sejak tanggal 16 Januari sampai dengan 22 Januari 2023. Ulang tahun kelahiran 20 Januari 2023 anak Fania Wulur. 20 Januari 2023 anak Flo Fiona Viniani Bayona. Kiranya Tuhan senantiasa menganugerahkan sukacita dan berkat-Nya dalam menjalani hari-hari hidup selanjutnya. Ibadah persekutuan anak. Ibadah sekolah minggu akan dilaksanakan pada hari tanggal Minggu 29 Januari 2023 pukul 10.00 WIB. Pelayan firman Kakak Vira Troilu. Guru pendamping Kakak Sita Tagoa. Persekutuan Pemuda. Ibadah Persekutuan Pemuda akan dilaksanakan pada hari tanggal Minggu 22 Januari 2023 pukul 11.30 usai ibadah jemaat. Pelayan firman Penatua Ninyoman Reni Astuti. Liturgos Saudari Sita Tagoa. Rapat Klasis Pamona Utara. Sebagai tuan rumah pelaksanaan Rapat Klasis Pamona Utara tahun ini, tahun 2023, maka kita GKST Gloria Jakarta akan menyambut kedatangan rombongan peserta Rapat Klasis Pamona Utara yang rencananya tiba di Jakarta pada hari tanggal Kamis 26 Januari 2023 di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng. Selanjutnya, para peserta akan menginap di Villa Museum PLN, Taman Mini Indonesia Indah.
Para peserta akan berada di Jakarta untuk melaksanakan rapat klasis dan kegiatan lainnya sejak Kamis 26 Januari 2023 sampai dengan Sabtu 28 Januari 2023. Mohon kehadiran jemaat pada acara berikut ini. Welcome dinner. Hari tanggal Kamis 26 Januari 2023 pukul 18.00 WIB, tempat Anjungan Sulawesi Tengah, Taman Mini Indonesia Indah. Ibadah pembukaan rapat klasis. Hari tanggal Jumat 27 Januari 2023 pukul 08.00 WIB, tempat Aula Wisma Museum PLN Taman Mini Indonesia Indah. Ibadah penutupan rapat klasis. Hari tanggal Jumat 27 Januari 2023 pukul 17.00 WIB, tempat Aula Wisma Museum PLN Taman Mini Indonesia Indah. Bagi jemaat yang ingin hadir agar dapat mendaftarkan diri kepada panitia atas nama Saudari Indah Meringgi dengan nomor HP 0821 7963 2435. Saudari Tessa Darise dengan nomor HP 0853 4123 2401. Mohon dukungan doa jemaat untuk kelancaran kegiatan tersebut. Basar Panitia Rapat Klasis Pamona Utara. Dalam rangka menunjang pelaksanaan rapat klasis Pamona Utara pada tanggal 26 sampai 28 Januari 2023, maka usai ibadah ini, panitia melaksanakan basar berupa kaos dan payung. Mohon partisipasi jemaat dalam basar panitia ini. Atas partisipasi dan dukungan jemaat diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Kartu persembahan tetap bulanan. Dalam rangka menunjang misi pelayanan GKST Jemaat Gloria Jakarta dan pos-pos pelayanannya, Majelis Jemaat telah membagikan kartu persembahan tetap bulanan kepada anggota jemaat dan simpatisan. Untuk penyerahan persembahan tetap bulanannya dapat diserahkan langsung kepada bendahara atau mengirimkannya ke rekening jemaat. Mari kita menunjang pelayanan kita dengan mengambil bagian dalam mengisi kartu persembahan tetap bulanan. Semoga Tuhan berkenan dan memberkati kita atas keikhlasan kita mengucap syukur kepadanya. Warta pembangunan. Warta panitia pengadaan sarana rumah ibadah Jemaat GKST Gloria Jakarta dan info keuangannya dapat dilihat dalam kolom panitia pembangunan Warta Jemaat Gloria. Bagi jemaat yang ingin menyalurkan dana pembangunan, dapat mengirimkannya ke rekening pembangunan yang tercantum dalam warta PDF. Warta keuangan jemaat. Warta keuangan jemaat GKST Gloria Jakarta dapat dilihat di halaman terakhir warta jemaat Gloria. Persembahan jemaat dapat dikirimkan ke rekening jemaat yang tercantum dalam warta PDF. Atas semua persembahan jemaat, Majelis mengucapkan terima kasih. Kiranya Tuhan sumber segala kasih karunia melimpahkan berkat-Nya kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Bila terdapat kesalahan penulisan angka atau jumlah, mohon menyampaikannya kepada bendahara jemaat. Himbauan. Demi menjaga kebersihan gereja ini dan lingkungannya, kami menghimbau kita semua agar membuang sampah pada tempatnya. Demikian warta jemaat hari ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom. Mari kita melakukan doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya jemput jemaat bangkit berdiri. Apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang punya hati sebagai hamba yang maha pada Bapa, kemana ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya hati sebagai hamba yang mati dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Jemaat, terimalah berkat-Nya. Allah sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. 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 Ibadah kita telah selesai. Majelis pendeta dan majelis jemaat mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat dipersilakan untuk memberi salam di pintu depan. Ku datang ke
Ah.